akhir tahun 1943, kedudukan Jepang dalam Perang Asia Pasifik mulai terdesak. Agustus 1945, kota Hiroshima dibom oleh Amerika Serikat. Agustus 1945, kota Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat. 14 Agustus 1945, Jepang menyerahkan diri tanpa syarat pada sekutu. Setelah Jepang menyerahkan diri kepada sekutu, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan atau yang disebut dengan vacuum of power. Setelah itu, berita kekalahan Jepang terhadap sekutu diketahui oleh kalangan pemuda Indonesia, yang terutama di Bandung, melalui berita siaran radio BBC atau disebut dengan British Broadcasting Corporation yang terdapat di London. Para pemuda segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Jalan Pegangan Timur nomor 56 Jakarta. Yang mana sekarang jalan tersebut telah diganti menjadi Jalan Proklamasi Jakarta. Lalu Sultan Syahrir sebagai juru bicara para pemuda meminta agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia lepas dari campur tangan Jepang. Agustus 1945, itu tepatnya pukul 8 malam, kembali mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangan Timur, Jakarta, yang sekarang telah didirikan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI dengan pimpinan oleh Khairul Saleh. Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta serta Ibu Fatmawati dan Guntur, putranya yang waktu itu masih bayi, dibawa ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang.
malam harinya setelah kembali ke Jakarta. Teks proklamasi disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo yang disaksikan oleh Sukarni, Sudiro, dan Diah. Tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 10 pagi, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan. Indonesia merdeka! Nah, berita proklamasi tersebar melalui berbagai media. Pertama yaitu radio. Yang kedua, surat kabar. Yang ketiga, pamflet. Dan yang keempat, coret-coretan. Yang kelima, poster. Dan yang keenam, spanduk. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan Dokuritsu Jundi Kosakai. Lalu, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI mengadakan sidang. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, yang dimana hari itu membentuk Panitia 9. Sidang kedua dilakukan pada tanggal 10 hingga 16 Juni 1945, yang dimana hari itu membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Pembela Tanah Air, dan Keuangan, serta Perekonomian. Selanjutnya diadakan sidang PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945 dilakukanlah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945 dilakukan pembagian wilayah Republik Indonesia, yaitu menjadi 8 provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur. Nah, ini dia pembagian wilayah Indonesia untuk sementara waktu. Pertama, Maluku, gubernurnya Mr. J. Latu Herheri. Yang kedua, Sumatera, gubernurnya Mr. Teku Muhammad Hasan. Yang ketiga, Jawa Barat, gubernurnya Sutarjo Kartohadikusumo. Yang keempat, Jawa Timur, gubernurnya R.A. Sudjo. Yang keempat, Sulawesi, gubernurnya Dr. GSSJ Ratulangi. Kelima, Jawa Tengah, gubernurnya R. Panji Suroso. Yang keenam, Nusa Tenggara, gubernurnya Mr. 1 Gusti Ketut Puja. Yang ketujuh, Kalimantan, gubernurnya Insinyur Pangeran Muhammad Nur.
Pada tanggal 2 September 1945, Presiden Soekarno berhasil menyusun Kabinet Republik Indonesia yang pertama, yang terdiri atas 12 menteri departemen dan 4 menteri. Dan akhirnya terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, sekian hasil dari video saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Indonesia.